Ada seorang anak yang bikin masalah di rumahnya. Waktu itu bapaknya pergi. Dia hanya dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Seorang anak ini bikin kerusakan, mengotori rumah, bikin masalah, sampai orang tuanya, ibunya, jadi pusing, marah kepada anak ini, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, seorang ibu biasanya kan seperti itu, selalu memberi maaf dengan sifat kasih sayang yang begitu besar yang dia miliki. Dia selalu memberikan kesempatan kepada anaknya dan membiarkan apa yang dikerjakan oleh anaknya. Tapi ibunya membiarkan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Barang berantakan kesana kemari, udah disuruh untuk dikumpulin, dirapikan, sama sekali dia nggak mau, ngambek, dia marah, membangkang. Ya udah dibiarin sama ibunya, sampai pada akhirnya bapaknya datang. Ketika bapaknya masuk ke dalam rumah dan melihat pemandangan yang berantakan seperti itu, rumah seperti perahu yang pecah, ya, berantakan, si bapak jadi marah. Siapa yang lakukan ini? Siapa yang kerjakan ini? Akhirnya ibunya sampaikan bahwa si A, anaknya ini. Akhirnya bapaknya datang, mau memberi hukuman kepada anak ini, mau menghakimi, mau bertanya kenapa dia melakukan hal seperti ini. Cambuk sudah di tangan sang bapak, karena ibunya sudah melaporkan semua apa yang dilakukan oleh anaknya ini. Inilah saat penghakiman. Sang bapak datang berposisi sebagai seorang hakim yang akan menghakimi, yang mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh sang anak. Sang anak melihat kondisi seperti ini, dia sudah tersudut, tidak lagi mampu berbuat apa-apa, dan dia sadar apa yang sudah dia lakukan, dan dia menyadari bahwa dia salah. Tapi karena kekerasan kepalanya, dia tidak mau berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan pada saat itu. Akhirnya bapaknya datang mendekat kepada anak tersebut. Anaknya udah berada tersudut di ruangan. Bapaknya udah mengunci pintu. Nggak ada lagi tempat untuk berlari, nggak ada tempat untuk keluar, semuanya tertutup. Jendela tertutup, pintu tertutup. Sang ibu pun tidak ada di ruangan yang bisa membela sang anak. Demikian juga dengan saudara-saudaranya. Nggak ada yang siap untuk melakukan pembelaan pada saat itu, sebab mereka pun menyadari apa yang sudah dilakukan oleh anak itu. Pada saat itu, sang anak yang sudah dalam keadaan tersudut, dia melihat tidak ada celah untuk bisa melepaskan dirinya dari hukuman sang bapak. Dia harus menerima hukuman ini. Dia harus siap untuk dicambuk. Dia harus siap untuk dihujat. Dia harus siap untuk dihakimi. Dia harus siap untuk dipukul. Lalu sang anak dengan ketidakberdayaan yang dia miliki
Dia merasakan betapa dirinya begitu lemah, tidak berdaya, tidak lagi mampu melakukan sesuatu. Kekuatan yang sebelum ini dia merasakan begitu gagah, dia merasakan begitu bongah, dia merasakan memiliki kekuatan yang besar, yang bisa melakukan apa saja. Melawan ibunya, melawan saudara-saudaranya, membuat kerusakan di rumah. Dengan bangga itu dia lakukan, tapi pada saat ini dia diperhadapkan kepada bapaknya yang siap untuk menghukumi dia. Seluruh kesombongannya runtuh, seluruh kegagahannya jatuh. Dia terdesak, tidak tahu hendak kemana dan hendak melakukan pembelaan apa-apa. Enggak ada, mulutnya tertutup. Dia tidak bisa memberikan alasan apa-apa sebab kesalahannya begitu jelas. Sang bapak semakin dekat kepada anaknya. Sang anak semakin gentar. Rasa takut yang begitu besar. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ainal mafar, dia mau kemana? Dia hendak berlari kemana? Tidak ada jalan untuk keluar. Dengan rasa takut yang begitu besar, pada puncak rasa takut, kekhawatirannya untuk mendapatkan hukuman dari bapaknya. Seketika itu sang anak berlari menuju ke bapaknya. Dia peluk bapaknya, dia menangis dalam pelukan bapaknya, dia meminta maaf kepada bapaknya, dia mengakui seluruh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan pada saat itu. Dia tidak melakukan pembelaan apapun juga. Dia mengatakan bahwa memang saya yang salah, saya telah berbuat salah, saya telah bermaksiat, saya sudah melakukan satu kesalahan besar. Saya telah membuat kerusakan di rumah. Dia menangis, meraung-raung dalam pelukan bapaknya. Pada saat itu, cambuk yang terangkat, yang hendak memukul sang anak, melihat keadaan sang anak tersebut dengan rintihannya, dengan ratapannya yang memelas, terjatuh. Cambuk jatuh ke lantai. Tangan yang tadinya sedang memegang cambuk tersebut beralih mendekat, memeluk sang anak. Dirangkullah anak tersebut dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh kehangatan. Aku terima permohonan ampunmu. Aku terima permohonan maafmu. Aku seorang bapak yang tidak pernah ingin menyakitimu, nak. Tidak ada keinginan seorang bapak ingin melukai anaknya, ingin membuat anaknya menderita. Saat itu sang anak merasakan kehangatan dalam dekapan bapaknya. Dia merasa damai, dia merasa tenang, dia merasakan inilah tempatnya yang
sebenarnya. Itulah hakikatnya, wahai saudaraku. Ketika kita di alam dunia ini bermaksiat kepada Allah, sering lupa, sering lalai, banyak berbuat dosa, berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan Allah melihat semua kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dia lihat semua apa yang kita lakukan, semua kezaliman kita. Dia menyaksikan hal tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ainal mafar? Mau kemana kita? Alam dunia ini dalam kekuasaan Allah. Dia menyaksikan semua apa yang kita lakukan. Bumi ini adalah buminya Allah. Kita makan dengan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, ketika kita menyadari seluruh kekurangan-kekurangan kita, maka pada saat itu jalan satu-satunya bagimu berlari menuju kepada Allah. Dekaplah Tuhanmu, datanglah berlindung kepada Allah, datanglah kepadanya, bukan berlari menuju ke tempat yang lain, bukan. Dia siap untuk menerima diri kita sebesar apapun juga dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Bahkan kemusyrikan sekalipun, ketika engkau merasakan bahwa engkau telah menduakan Allah sekalipun, ketika engkau telah melakukan sebuah kemurtadan sekalipun, datanglah kepada Allah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Mana ada orang tua yang tidak ingin menerima anaknya ketika dia sudah mengakui seluruh kesalahan yang sudah dia lakukan. Anak tetap anak di sisi orang tuanya. Orang tua tetap melihat engkau adalah anakku. Orang tua tidak pernah melihat perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Bukan itu hakikatmu. Hakikatmu adalah abdun, hambaku. Engkau berasal dari diriku. Dan ketika kita siap untuk kembali kepada Allah, ketika kita siap untuk bertaubat, mengakui seluruh kesalahan-kesalahan kita, maka pada saat itu yakin pasti Allah akan menerima seluruh pengakuan dosa kita. Jangan takut. Tapi yang perlu engkau takuti adalah dirimu yang tidak pernah ingin kembali kepada Allah, yang selalu larut dan merasa bahwa masih ada kesempatan, masih ada waktu. Itu yang perlu engkau takuti. Ketika engkau selalu menunda-nunda untuk kembali kepada Allah, menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, ketika engkau merasa takut untuk kembali kepada Allah, ketika engkau merasa minder untuk meminta ampun kepada Allah, pintu ampun Allah, pintu rahmat Allah terbuka selama-lamanya untukmu. Tidak pernah tertutup, dan Allah tidak pernah menutup itu. Engkaulah yang menutup ketika engkau tidak mau datang kepadanya. Allah tidak pernah menutup ketika Allah menciptakan dirimu. Maka pada saat itu pintu kembali Allah untukmu selalu terbuka. Cahaya rumah Allah selalu menyala untukmu, untuk menuntunmu agar bisa kembali kepadanya. Allah tahu, Allah sadar bahwa alam dunia ini adalah alam kegelapan yang sering membuat kita tertipu, yang sering membuat kita salah arah, yang sering membuat kita tersesat. Allah tahu tentang hal itu, makanya Allah selalu mengirimkan pesan-pesan kepada kita. Allah selalu ingin mengajak kita untuk kembali melihat
cahaya lampu yang selalu siap untuk menuntun dirimu. Datanglah ke sini. Seberapa jauh pun engkau berjalan, seberapa jauh dirimu melangkah menghindari Tuhanmu, seberapa jauh engkau tersesat dari jalan kebenaran, dari jalan al-haq, pesan Allah, cahaya Allah selalu mengikuti dirimu. Dia tidak pernah melepaskan dirimu, sebab tidak ada tempat kecuali di sana ada Tuhanmu. Allah selalu mengikuti setiap langkah kakimu, kemana engkau pun pergi. Bahkan ketika engkau pergi ke tempat maksiat pun, Allah berada di sana. Allah sedang melihat dan menantimu. Mungkin pada saat itu tiba-tiba timbul rasa penyesalan dirimu untuk kembali kepadanya, dan Allah pada saat itu selalu memberikan peringatan kepadamu, terus mengetuk pintumu agar engkau mau kembali kepadanya. Hanya saja terkadang kita sering tidak merasakan peringatan pesan-pesan Allah yang terus datang ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah. Ketika engkau merasa bahwa engkau sudah bosan dengan seluruh kenikmatan yang ada di alam dunia ini, ketika engkau sudah merasa begitu capek dengan setiap masalah-masalah yang engkau hadapi, ketika engkau merasa bahwa engkau tidak lagi punya jalan keluar terhadap apa yang sedang engkau hadapi, maka ingat, pada saat itu Allah sedang menunggumu. Dia menantimu. Dia tidak pernah lelah untuk menanti kedatanganmu. Dia tidak pernah capek. Tidak pernah. Dia tidak pernah mematikan lampunya untukmu. Dia tidak pernah mematikan pintu gafurnya untukmu, pintu maafnya untukmu, pintu ampunannya untukmu. Tidak pernah dia matikan. Tidak pernah. Tidak pernah, wahai kawan. Tidak pernah, wahai saudaraku. Jangan engkau berpikir bahwa engkau telah jauh melangkah, telah begitu banyak maksiatmu. Tidak. Seberapa besar pun dosa dan kesalahanmu, masih lebih besar ampunan dan rahmat kasih sayangnya. Kasih sayangnya mutlak, tidak terbatas. Dosa kita sangat kecil dan tidak ada apa-apanya. Sangat kecil, tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Yang Allah nantikan sekedar keinginanmu untuk kembali kepadanya. Anggap dan lihatlah dirimu sebagai seorang anak yang telah jauh dari Tuhannya, dari Bapaknya, yang telah begitu banyak maksiat, dan engkau melihat bahwa engkau tidak punya lagi jalan untuk keluar, untuk bisa menyelamatkan diri. Cambuk azab Allah sudah ada di tangannya, sudah siap untuk memukul dirimu, sudah siap untuk menghakimi dirimu. Pada saat itu engkau tidak lagi tahu mau kemana, tidak lagi. Maka satu-satunya yang engkau lakukan tidak lain, datanglah, fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah, berlarilah dekat kepadanya. Jangan menjauh dari Allah, jangan. Kalau engkau takut kepadanya, datanglah kepadanya, dekaplah dia, peluklah dia. Itu caranya untuk menghilangkan rasa takutmu. Rasakan kehangatan Allah, kedamaian Allah, bersujudlah kepadanya. Datanglah, berhentilah, merataplah di atas sajadahmu.
Panggillah nama Tuhanmu. Beristighfarlah dengan sepenuh hatimu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah. Semua dosa, semua. Jangan kecilkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dia menunggumu. Dia menunggu